Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita doa. Ketua kelasnya siapa? Coba berdoa dulu terlebih dahulu. Kita absen dulu ya anak-anak. Baik, Pak. Fiki Izzatul Afkarina. Hadir, Pak. Hilyatun Nisa. Husnul Hasanah Putri. Dewi. Hadir. Husnul Hawatim. Intan Permatasari. Karisma Putri Noviana. Hadir, Pak. Muhammad Abdurrahim. Musliatul Faize. Hadir, Pak. Novita Yulianingsi. Hadir, Pak. Nur Afifah Muzilatul Kamelia. Nurul Wasila Rofiah. Hadir, Pak. Rizkita Hadir, Pak. Salman Farisi. Siti Nur Afifah. Izin, Pak. Kemana? Ada pertanyaan. Oh, oke. Safiatul Maulidiyah. Hadir, Pak. Halimatus Sadiyah. Hadir. Muhammad Fazabdu. Muhammad Iqbal. Nikmatur Rahmah. Nur Hayati. Reni Safitri Ramadhani. Risma Fernanda Safia. Oke, salah Bu. Salsabila Nadia. Seli Salsabila. Izin, Pak. Kemana? Ada acara keluarga. Siti Nur Afifah. Oh, iya maaf. Kembali ke atas tadi. Yoliati. Muhammad Satria Hidayatullah. Oh, gak hadir. Gimana itu semesternya? Nggak tahu, Pak. Sepertinya udah 3 hari kemarin. Gak kasihan orang tua aja itu. Zawa Salsabila. Oke, setelah kita absen. Saya punya cerita ya. Nah, dengarkan baik-baik. Ya, Pak. Saya dengarkan, Pak. Dengan bersama dan ibu yang Pak Rudi itu ada seorang Pak Rudi, seorang petani. Nah, itu dikasih pinjaman oleh bank. Tetapi Pak Rudi itu gak tahu. Kayak langsung ngambil aja gitu. Setelah beberapa itu buat tani ya. Terus beberapa hari kemudian Pak Rudi itu taninya gak jadi, maksudnya itu rusak. Nah, gagal panen. Nah, terus kan pinjaman itu kan terus menerus berjalan ya. Pak Rudi itu gak tahu. Terus Pak Rudi karena gak tahu, Pak Rudi harus menjual tanahnya. Lalu, apakah semua produk bank aman bagi Pak Rudi yang mengambil keputusan tanpa memahami dan memiliki terlebih dahulu?
Bisa apa bisa ada yang jelasin gitu? Terus gimana Mas Faris? Menurut saya itu tidak aman, Pak. Karena Pak Rudi itu belum memahami sistem-sistemnya bank sama persyaratan bank itu, Pak. Karena dalam bank itu kan terdapat persyaratan hukum, Pak. Kalau legal itu kemungkinan uang bisa hangus. Oke. Kalau pinjaman seperti barusan, Pak, takutnya itu ilegal dengan bunga yang tinggi, Pak. Nah, Jadi begitu, Pak. oke, tepuk tangan dulu. Lalu kita masuk ke pengertian. Apa? Judul. EPT. Upaya masyarakat dalam mengelola risiko keuangan bank. Lanjut ke tujuan pembelajarannya, yaitu siswa diharapkan mampu memahami bahwa setiap produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank seperti tabungan, kredit, kartu kredit maupun deposito yang memiliki risiko tertentu. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang umum dihadapi masyarakat. Terus tujuan siswa dapat mengetahui berbagai cara yang tepat untuk mencegah dan mengelola risiko tersebut. Oke, kita lanjut ke upaya masyarakat dalam mengatasi risiko keuangan bank. Masyarakat sebagai pengguna layanan bank memiliki peran penting dalam mengelola dan meminimalkan risiko ketika menggunakan produk keuangan bank. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis risiko upaya masyarakat untuk mengatasi risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit. Apa sih risiko kredit itu? Ada yang tahu di sini? Iya, Mbak Risma. Ketika debitur itu tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank. Oke. Lalu nasabah tidak mampu melunasi utang dan kredit kepada bank. Upaya masyarakatnya yaitu menghitung kemampuan keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Kita harus tahu hasil pendapatan kita itu berapa. Kan kita pendapatan ini seumpamanya pendapatannya itu 50 ribu ya per hari. Lalu cicilan di banknya itu pinjamannya itu kayak 1 M. Itu kan nggak bisa mengatasi kredit itu. Lanjut ke resiko pasar. Fluktuasi nilai tukar, suku bunga atau harga mempengaruhi tabungan atau investasi. Cara mengatasinya yaitu memilih produk keuangan yang stabil dan sesuai profil resiko. Misalnya deposito, yaitu deposito tersebut simpanan yang berjangka bank yang dipercayai hanya dilakukan setelah jangka tertentu. Contohnya yaitu ketika kita seumpamanya Mbak Ami ya. Mbak Ami menyimpan sebagian dananya di tabungan, bisa sebagian deposito dan sebagian emas agar lebih aman dari gejolak ekonomi. Jadi kan dibagi menjadi 3, antara ke tabungan biasa, ke deposito,
terus ke sebagian di emas. Lanjut ke risiko likuiditas. Tidak bisa menarik uang saat dibutuhkan karena dana tidak tersedia. Cara mengatasinya yaitu menyiapkan dana rekening yang bisa diakses kapan saja. Tidak mengunci semua dana di produk jangka panjang, misalnya itu deposito 1 tahun. Contohnya yaitu baris kita ya, punya uang 500.000 per bulan. Sebagiannya itu ditaruh ke tabungan darurat yang bisa ditarik sewaktu-waktu ada kebutuhan. Lanjut ke risiko operasional. Risiko operasional, kesalahan sistem pegawai atau gangguan. Seperti Mas Iqbal ya, ketika mengambil uang, nah itu ada kesalahan, kok gak bisa ngambil gitu uangnya. Terus kita harus melaporkan ke yang ada di ATM tersebut itu. Nah, lanjut ke risiko hukum. Masalah hukum akibat produk ilegal atau penipuan. Cara mengatasinya yaitu kita harus melaporkan ke OJK. OJK yang resmi, tidak mudah tergiur dari lembaga keuangan ilegal. Dan membaca syarat ketentuan sebelum menyetujui suatu layanan. Seperti contohnya yaitu kita punya pinjaman online. Yang ingin terdaftar itu harus mendaftarkan dulu ke OJK. Lanjut ke risiko kepatuhan. Pelanggaran aturan oleh pihak nasabah atau bank. Cara mengatasinya yaitu mematuhi peraturan saat menggunakan layanan keuangan. Misal nih, tidak menyalahgunakan kartu kredit. Menghindari memberikan data pribadi kepada orang lain. Melaporkan jika menentukan yang mencurigakan. Contohnya yaitu seperti Mbak Hayati ya. Kalau punya ATM-nya, itu kata sandinya itu ya, itu nggak boleh kasih ke orang lain. Soalnya ketika kita ngasih ke orang lain, itu akan uangnya hilang otomatis itu. Kan sekarang rawan maling gitu. Lanjut ke risiko reputasi. Turunnya kepercayaan terhadap bank. Cara mengatasinya yaitu memilih yang memiliki reputasi baik. Atau ketika kita memilih bank itu harus memilih kayak nasabahnya itu banyak, nabungnya itu maksudnya bisa dipercayai gitu. Lanjut ke risiko strategis. Bank mengambil keputusan yang merugikan nasabah. Upaya masyarakatnya itu cara mengatasinya ya mengetahui dan memahami kebijakan produk sebelum mendaftarkan, misalnya yaitu perubahan suku bunga. Ketika kita mau pinjam ke bank, itu harus tahu undang-undangnya itu kayak apa. Nanti kalau ada perubahan itu gimana gitu. Kita harus tahu dulu gitu. Iya. Nah, lanjut ke literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap,
dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Contohnya yaitu ketika Mas Faza ya. Mas Faza itu setiap harinya itu kan masuk sekolah. Nah, masuk sekolah itu kan dikasih uang. Mas Faza itu harus menyisihkan uang tersebut meskipun 5.000. Agar kenapa? Agar kita itu kayak Mas Faza kan biasanya apa ya? Suka touring gitu ya. Nah, itu harus mengelola uang yang disebut dengan literasi keuangan gitu. Agar bisa ngambil ambil kasarnya itu celengan gitu ya. Ini tabungan. Lanjut ke literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Pernah gak sih kalian ya dapat WA ya, itu dapat link tapi belum tentu link itu kayak ngetik link terus punya pulsa gratis gitu. Nah, iya. Nah, itu kalau kamu ngetik itu lalu gak baca dulu undang-undangnya itu gimana, nah itu bisa kamu kayak hilang datanya gitu. Nah, bisa dibobol. Mewaspadai tautan palsu dan aplikasi ilegal. Terus memastikan aplikasi keuangan yang digunakan yang diawasi oleh OJK. Ya seperti kita kayak tabung ATM ya, ATM, Dana, OVO gitu. Itu juga yang bisa diawasi oleh OJK. Maka dari itu kita sebagai siswa ya di era modern ini kita harus benar-benar paham mengelola produk keuangan bank kita sendiri sehingga ketika kita menghadapi risiko tersebut kita bisa mengatasinya serta mengambil keputusan yang tepat bagi kita sendiri. Lanjut ke langkah-langkah meningkatkan literasi keuangan dan digital. Lanjut ke langkah-langkah yaitu meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital itu membandingkan dan menganalisis produk keuangan sebelum digunakan seperti menyimpan dokumen dan informasi keuangan secara aman dan menggunakan produk keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang selanjutnya melaporkan penyimpanan dan menjadi konsumen aktif. Oke. Apakah bisa dipahami untuk materi tersebut? Kita mau ice breaking apa gimana? Es breaking, Pak. Coba kita
gini ya. Clue-nya itu fokus. Ya, fokus. Oke. 3 tambah 5 berapa? 8. Oke, fokus. Oke. Baik. Enggak, kayaknya ngantuk kamu. Clue-nya fokus. 3 bagi 1 berapa? 3 bagi 1? 3 bagi 1? Oke, kurang fokus. Oke, lanjut. Clue-nya fokus ya. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2? 5 kali 2? Oke, fokus masih. Lanjut. Ya, clue-nya fokus. Oke. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1? Oke, fokus masih. Lanjut kita ke Batin mau bernyanyi. Ya, maunya bernyanyi. Kita kan sudah nih ya, langsung ke manfaat pembelajaran. Manfaat PPT-nya? Manfaatnya pembelajaran yaitu meningkatkan literasi keuangan. Terus membentuk sikap kritis dan hati-hati. Jadi kita kalau kita harus berhati-hati menghadapi kayak risiko tersebut. Mempersiapkan diri sebagai konsumen cerdas. Mendorong kebiasaan mengelola risiko secara dini. Sejak dini. Mendorong kebiasaan mengelola risiko sejak dini. Lalu yang terakhir memperkuat pendidikan karakter ekonomi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ada tugas. Ya, apakah ada yang mau bertanya terkait materi saya? Tidak. Paham semua ya? Ini tugasnya kita berhitung dulu dari belakang 1 sampai 4. Amel. 2. Oke. Kita bagikan dulu untuk kelompok 1. Siapa? Nih, kelompok 1 ya. Kelompok hati-hati, Mbak ya. Ini sudah dingin, itu es tumpah dingin. Ini kenapa? Bahasanya setumpah. Iya, soalnya ini kan iya, hawanya dingin gitu. Ntar sakit. Ini kelompok 3. Saya 3. Ya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 2 4 kau. 4. Untuk kelompok 2 siapa? Oke, ini. Gak apa-apa di bawah gak apa-apa, agak lebih lega. Pak, saya izin di bawah ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Nak. Ini 2. Ini 2-nya Mas. Ini di sini, di depan saya.
Ini dua. Ini tiga. Nah, duduk di sini lah. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Asalkan kita kan tukar pikiran gitu gimana gitu. Ini kelompok berapa nih? Ini sesi apa nih, Pak? Oh, ini. Nah, kan ini soal, Pak. Gimana sih, Pak? Coba jawab dulu. Gimana gitu. Ini coba diisi nama kelompoknya ya, Pak ya. Bawa pulpen. Gak apa-apa. Asal bisa dibaca gitu. Ah, ya. Oh, bisa ini buat kaligrafi ya? Oh, bisa. Pinter kamu. Kaligrafi. Kenapa ini? Kok gurau? Pak, ini mau satu-satu, Pak. Oh, oke. Pak, Oke. dingin. Dingin. Nah, pakai es juga. Yuten. Nambahin es juga. Yuten. Udah jangan bertengkar, kan cuma numpahin. Sudah dibersihkan. Iya, kerjain dulu ya. Ini. Kamu nih, Pak, nomornya berapa? Ada. Taruh di bawahnya kan bisa ada anunya itu. Iya. Apakah ada kesulitan anak? Apa? Iya apa? Banknya ini kan. Pak, ini termasuk resiko operasional, Pak. Mana? Yang ini, Pak. Resiko operasional. Iya. Iya, benar. Ah, gitu. Iya. Dari salah. Oh. Ini PPT-nya nih. Materi. Nah, tabaikan di grup ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Monggo. Udah dikirim ke grup kelas ya? Gimana kelompok ini? Aman. Kenapa kok bawa tisu? Oh, ada yang sakit. Berarti kamu yang tahu ini, Pak. Pak Jo, kakak. Kau udah, Pak? Nggih? Udah. Nggih, belum masih. Anak-anaknya belum, yang lain belum selesai masih. Iya, dapat. Dapat apa, Pak? Maunya apa? Masnya kelompok sini? Oh iya. Iya. Saya ngerjakan ini dia. Iya, iya. Coding saya ini. Introvert ya, masnya ya? Enggak, itu beda. Ya.
Kan itu gunanya studi kasus 1, 2 kan beda gitu. Nah, Oh ini studi kasus 4 ya Pak ya? iya bener. Apa? Kenapa Mas? Ngantuk Mas? Ini Pak, lagi menganalisis. Hmm, Langkah preventif itu apa, Pak? langkah preventif. Preventif itu apa? Sini. Oh, di sini. Jangan bergurau ya. Kerjain dulu. Emang guru harus cerdas ya. Ngantuk, Pak. Kenapa hidungnya kok diginiin terus ya? Sakit hidung. Bad mood. Oh, kayak Vietnam. Apa sih Iqbal? Pak, ini Pak. Coba. Ini Pak, Nobita. Kenapa? Goda-godain Iqbal. Enggak suka. Coba kroyo Pak. Oh, suka goda Iqbal. Enggak, Bapak. Enggak. Kroyo Oke. kebaikan. Oke, gak apa-apa kan kita teman. Bapak, langkah preventif itu langkah yang dilakukan untuk mencegah Iya, benar. atau mengurangi terjadinya kemungkinan Benar, Pak Risma. Benar. Kasih makan sapi. Oke. Itu yang kelompok 1 belum masih? Sudah, Bapak. Iya. Kelompok 1. Maaf. Kelompok berapa kita? Kelompok berapa kita, Bes? 3. Ini yang berkelompok di belakang juga. Iya, dicek lagi ya. Tugas-tugasnya. Ini mau kemana dah? Hmm. Udah Pak. Sudah, Bapak. Belum Pak. Ini lama kali Iqbal ini. Jewer. Ngek. Lagi. Dari tadi ini apa bertengkar, Pak? Dari kode. Bisa Pak ada yang cinglok, Pak ada yang cinglok. Pak ada yang cinglok, Pak. Pak semua kita tanda sendiri. Pak udah clean, Pak. Udah clean. Pak ada yang cinglok, Pak.
Baik, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, ya setelah ini pulang. Foto mana Bapak Jojo foto? Foto. Foto nanti. Jalan-jalan. Bapak Jojo. Coba yang kelompok 4 boleh maju ke depan. Semuanya Pak. Enggak, satu-satu. Oke. Coba duduk yang manis dulu. Baik. Coba Oh iya, I don't know. Sorry. Itu baris mana kan? Miani. coba analisis jawabannya dari materi yang sudah didiskusikan gitu. Judul dari studi kasusnya, keluarga Pak Rudi dan masalah kredit bank. Pertanyaan pertama, apa kesalahan utama yang dilakukan oleh Pak Rudi? Jawabannya, tidak membaca dan memahami perjanjian kredit tersebut. Ya. Pertanyaan kedua, apa dampak dari tidak membaca dan memahami perjanjian kredit? Jawabannya saja dah. Lanjut jawabannya. Kesulitan membayar cicilan, kena denda, dan hutang bertambah. Yang ketiga, mengajak konsultasi ke bank dan menyusun ulang anggaran. Yang keempat, pelajari syarat kredit dulu dan hitung kemampuan membayar. Yang kelima, agar tidak terjebak hutang dan bisa membayar keuangan dengan bijak. Oke, kelompok lain apa ada tanggapan untuk kelompok 4? Oke. Lanjut ke kelompok 2. Oh, ini. Ngelamun. Lagi mikirin apa, Pak? Soalnya dibaca juga. Enggak, pertanyaan tuh analisis dari pertanyaan yang sudah didiskusikan. Apakah tindakan Doni termasuk perilaku yang bijak secara finansial? Jelaskan. Tidak, karena Doni meminjam uang untuk keperluan konsumtif tanpa penghasilan tetap dan tanpa perencanaan. Apa? Tunggu dulu ya. Jangan buru-buru. Apakah ada kelompok lain yang bisa menanggapi materi yang sudah? Oke, boleh duduk. Lanjut ke kelompok 2. Dua ini ya? Oh, kelompok 3. Maaf. Ini, Pak. Jawabannya saja coba analisis dari jawaban yang sudah didiskusikan. Iya, coba dibuat. Jawabannya saja, Wis. Jawaban yang pertama, jenis resiko apa yang dialami oleh Siti dalam kasus tadi? Karena ini kan tabungan yang hilang karena kelalaian kan. Resiko termasuk resiko operasional. Oke. Terus yang kedua, apa kesalahan utama yang dilakukan oleh Siti? Siti mengikuti tautan dan mengisi data tanpa tahu apa yang akan terjadi resikonya. Terus yang ketiga, jika kamu berada di posisi Siti, apa yang akan kamu lakukan setelah menyadari tabungan hilang? Lapor ke pihak bank yang berwenang dan OJK. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap dalam menghadapi penipuan perbankan digital? Lebih baik berhati-hati dan teliti terhadap pesan atau link yang masuk dan tidak jelas. Itu lebih berhati-hati. Terus yang terakhir, apa langkah preventif yang bisa diambil agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan?
edukasi, literasi digital, dan tidak sembarangan mengisi data rahasia atau data pribadi. Oke, ada yang bisa menanggapi? Sudah. Yang belum kelompok berapa? Kelompok 1. Oh ya, Mas Iqbal. Coba maju ke depan. Oke, boleh duduk. Coba jelaskan jawaban yang analisis dari jawaban yang telah didiskusikan. Nomor berapa? Jawabannya saja dah. Nomor 1. Eh, Ya, nama kelompok dulu, Pak. Oke. Nama kelompok Putri, Husnul, Hilya, Iqbal, Amel Ganas, sama Tin. Siapa Mel Ganas itu? Itu di belakang. Dia tulis saya kucing Iqbal, Pak, gini. Oh. Ya, Amel Ganas gitu, Pak. Ya, sekarang apa jenis resiko yang dialami oleh Riana? Jelaskan alasanmu. Dari kelompok kami, resiko penipuan dan kehilangan dana. Nah, alasannya, Rina tertipu oleh seseorang yang mengaku petugas bank melalui WA. Itu, Pak. Oke. Apa kelompok lain bisa menanggapinya? Oke, mungkin gitu saja. Yang bisa saya ajari ya. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.